Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia telah mencatat satu sejarah di mana hari ini Indonesia akan membayar sebanyak 6,7 juta USD ke Korea Selatan untuk memborong KF-21 Brunei. Kalian tak percaya? Jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tercatatlah sejarah di mana hari ini, kalau kita tengok video ini dipost beberapa hari yang lepas, dan dikatakan Indonesia akan membayar sebanyak 6,7 juta USD ke Korea Selatan untuk memborong KF-21 Brunei. Wow! Ada apa nih guys? Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai pembayaran KF-21 Brunei di antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Apa-apa pun jom kita semak video nih guys. Wow, ada apa guys? Ini adalah channel Amanda Channel guys. Lega, Indonesia lanjutkan pembayaran iuran pesawat KF-21 bareng Korsel. Ya, Indonesia telah melanjutkan kewajiban pembayaran untuk biaya proyek pengembangan pesawat tempur bersama dengan Korea Selatan. Dikutip dari media Korea Selatan Yonhap pada Rabu 2 November 2022, ini berarti hampir 4 tahun setelah Jakarta menunggak pembayarannya. Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan pembayaran sebesar 9,4 miliar won atau 6,6 juta US dollar kepada pemerintah Korea Selatan pada hari sebelumnya untuk proyek pengembangan jet KF-21. Kata sumber tersebut, diluncurkan pada tahun 2015, proyek senilai 8,8 triliun won ini bertujuan untuk menggantikan armada jet F4 dan F5 Korea Selatan yang sudah tua. Indonesia telah sepakat untuk menanggung 20% dari total biaya pembangunan sebagai negara mitra. Ya, terlepas dari kesepakatan itu, negara tersebut telah menghentikan pembayaran sejak Januari 2019 dan diperkirakan memiliki pembayaran yang terlambat sekitar 800 miliar won. Pada bulan Juli, KF-21 berhasil melakukan uji terbang pertamanya. Menurut pemerintah Seoul pada Rabu 2 November, Kementerian Pertahanan Indonesia telah melakukan pembayaran 9,4 miliar won pada hari sebelumnya yang merupakan pembayaran pertama dalam hampir setahun terakhir sejak awal tahun 2019. Gagal bayar sebelumnya oleh pemerintah Indonesia sempat mengangkat pertanyaan mengenai prospek kelanjutan proyek yang kini tampak berlanjut. CEO industri luar angkasa Korea, Kang Go-young yang mengembangkan pesawat tempur tersebut juga mengonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Jakarta. Kang yang saat ini sedang menghadiri Forum Pertahanan Indo Negara-Negara Asia Tenggara mengatakan pada Rabu 2 November kepada para wartawan bahwa Indonesia juga telah mengalokasikan dana senilai 33 juta dolar untuk pembayaran lanjutan di anggaran tahun 2023. Ya, pembayaran terkini tersebut merupakan sebagian dari 800 miliar won biaya pengembangan pesawat jet yang harus ditanggung oleh Indonesia. Namun pemerintah Korea Selatan yakin bahwa Jakarta telah menunjukkan niat untuk melanjutkan proyek bersama tersebut. Ya, jet tempur Korea Selatan KF-21 Brunei akan terbang untuk pertama kali setelah menuntaskan 50% program pengujiannya dan 95% tes darat.
Ya, mengutip Asia Times, KF-21 Borame nama panggung dari KFX hasil kolaborasi Korsel RI ini. Reuters melaporkan KF-21 telah diuji coba pada 19 Juli dan lepas landas dari pangkalan udara di Sachang untuk terbang selama 30 menit. KF-21 Borame sendiri masuk ke dalam jet generasi 4.5, beberapa jet yang setipe dengan KF-21 Borame antara lain F-15EX Strike Eagle milik Amerika Serikat, Chengdu J-10C milik Cina, dan Sukhoi Su-35 kepunyaan Rusia. Ya, ini dia sejarah KF-21 Borame. KF-21 merupakan upaya Korsel untuk lepas dari ketergantungan teknologi Amerika Serikat dalam persenjataan militernya. Dalam mengerjakan KF-21 Borame, Korsel bekerja sama dengan Indonesia di bawah program Defense Acquisition Program Administration. Melansir Yonhap News, sebanyak 114 insinyur Indonesia berangkat ke Korsel untuk mengerjakan KF-21 Borame. Indonesia juga menanggung 20% biaya atau sekitar 1,7 triliun won atau sekitar 19 triliun rupiah. Ya, kerjasama ini sempat terganggu lantaran Indonesia berhenti membayar kepada Korsel di angka 227 miliar won. Namun pemerintah Indonesia pada akhirnya sepakat untuk melanjutkan program tersebut. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi ulang komitmennya untuk bersama mengembangkan KF-21 IFX dan mencari kerjasama agar para insinyurnya segera kembali ke Korsel. Tulis pernyataan resmi Korea Aerospace Industry atau KAI. Ya, spesifikasi KF-21 Borame melansir Popular Mechanics, penampilan KF-21 sepintas mirip dengan F-22 Raptor. Pesawat ini berwarna abu-abu kehitaman dengan label KF-21 tertera pada bagian sayapnya. Ya, panjang KF-21 mencapai 55 kaki atau 16,7 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter. Panjang sayap itu sedikit lebih panjang dari F-35A Joint Strike Fighter, namun lebih kecil dari FA-18EF Super Hornet dan F-22 Raptor. KF-21 juga memiliki 10 external hardpoints untuk membawa senjata, pot sensor, dan bahan bakar. Berat minimum KF-21 saat meluncur bisa mencapai 17.000 pounds atau sekitar 7.700 kg. Sementara berat maksimalnya mencapai 56.400 pounds atau sekitar 25.000 kg. Selain itu, KF-21 juga dipersenjatai M61 20 mm Gatling gun dari General Electric. Untuk urusan mesin, KF-21 Borame ditenagai mesin General Electric F414 mesin yang sama dengan milik FA-18EF Super Hornet. Mesin itu bisa memberi daya dorong maksimal 19.000 kg. Indonesia optimis jet tempur KFX atau IFX atau yang kini mempunyai nama resmi KF-21 Borame suatu saat akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat menghadiri upacara perayaan penerbangan perdana KF-21 Borame di Sachon Airbase, Korea Selatan, Rabu 28 September 2022. Ya, dengan demikian, Indonesia mempunyai harapan bahwa KF-21 Borame kelak bisa menjadi bagian TNI Angkatan Udara. Indonesia boleh bersikap optimis bahwa suatu saat kelak KF-21 Borame akan menjadi bagian dari sistem pertahanan udara Indonesia, ujar Herindra dalam keterangan tertulis Rabu malam. Menurut Herindra, keberhasilan penerbangan perdana KF-21 Borame merupakan bentuk nyata keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini dan merupakan sebuah progres yang sudah lama ditunggu, ujar dia. Dalam kegiatan ini, Herindra bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lee Jong-suk, dan Menteri DAPA. Adapun jet tempur KF-21 Borame merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Kedua negara menekan perjanjian kerjasama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KF-IX pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusugiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Choi Tae-yong. Perjanjian itu meliputi kerjasama rekayasa teknik dan pengembangan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you. See you.
Guys, kalau betul, syukur. Alhamdulillah. Di mana dikatakan Indonesia pada November 4, 2022 pada tahun ini dikatakan di mana Indonesia mula kembali untuk membuat pembayaran terhadap KF-21 Brunei terhadap Korea Selatan. Kita semua sedia maklum bahawa KF-21 Brunei di mana pesawat tempur ini adalah hasil kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Korea Selatan. Dan kalau kita tengok di dalam penghasilan pesawat tempur ini sudah pun berjalan lebih dalam 3 ataupun 4 tahun. Dan setiap penjadualan untuk pesawat tempur KF-21 Brunei ini mengikut seperti apa yang dirancangkan oleh Korsel. Dan kita nampak dengan jelas pada tahun ini sudah pun dibuat penerbangan perdana dan selepas itu dibuatkan satu lagi eksperimen dan segala eksperimen itu dikatakan lolos mengikut piawaian seperti apa yang mereka mahukan. Jadi guys, kalau kita tengok menurut daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia, mereka akan membayar seperti apa yang telah diperjanjian, seperti apa yang telah termaktub di dalam perjanjian di antara Indonesia bersama dengan Korea Selatan. Di mana kalau kita tengok mengikut daripada perjanjian sebelum ini sebanyak 20% di mana Indonesia akan membuat pembayaran untuk terhadap pesawat tempur KF-21 Brunei dan ini dikatakan Indonesia akan membuat pembayaran sebanyak 6,7 juta USD kepada pihak Korsel. Dan kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas ataupun beberapa bulan yang lepas di mana beberapa senior daripada Indonesia telah pun dikirim ke Korsel dan beberapa orang pilot yang akan membawa KF-21 Brunei ini ke Indonesia juga telah diterbangkan ke Korsel. Jadi kalau kita tengok selepas daripada ini pembayaran pun sudah dibuat sebanyak 6,7 juta USD dan tidak mustahil mengikut dalam penjadualan kalau kita tengok beberapa minggu ataupun bulan yang lepas telah pun dirilis oleh Korsel di mana selepas dilakukan ujian penerbangan perdana dan juga dilakukan eksperimen terhadap kapal ini dan dikatakan semua eksperimen itu lepas dan dikatakan pesawat tempur KF-21 beberapa unit akan dihantar ke Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2022. Dan kalau kita tengok pada ini sudah pun bulan November, pada bulan 11, mungkin selewat-lewatnya akan sampai ke Indonesia, mungkin pada tahun depan juga guys. Selepas habis semua urusan-urusan yang diperlukan untuk menerbangkan pesawat tempur KF-21 Brunei ke Indonesia. Tapi apa-apapun guys, kita just waiting kehadiran KF-21 Brunei ke Indonesia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kalian di video seterusnya.